likulli amalin binniyah. Setiap apa yang kita lakukan itu sesuai dengan niat kita. Itu yang saya ketahui. Kalau udah niat seseorang itu berbeda, jatuhnya jahat. Jangankan bawa nama Allah, bawa nama lillahi ta'ala, billahi ta'ala, itu luar biasa maknanya. Tapi yang namanya iblis, tidak ada rasa takut. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Mas, apa sih yang dulu terakhir kali ketika Mas bertemu sama Mas Re, terakhir kali pesan Mas untuk dia sih sebagai kakak gitu? Pesan saat saya satu, hanya untuk adik saya, kembalilah ke jalan yang benar. Karena apapun ceritanya, itu hanya sementara. Jangan menyesal di kemudian hari. Kalau udah kita saat ini ingin menjadarkan, tolong buka hati kecilnya. Sal domiro, tanyakan hati kecilmu kalau kau bisa berubah. Al yaqinu la yuzalu bisakin. Kau yakin kau bisa berubah. Kalau kau ragu kau bisa berubah, maka akan seperti inilah seterusnya. Siap, seperti siap, itu, Mas siap. Amin, Mas Dewi. Oke, terima kasih Bang Roy. Ini kita lanjut ke permasalahan di Padepokan nih, antara dua Padepokan Mas Roy ya. Iya. Masih sanggup gak nih? Aman tuh, lanjut. Masih sanggup. Ini karena Orang berhubungan santai dengan kok adik duduk. saya ya kan. Iya. Saya sanggup. Oke, jadi gini ya Mas Roy ya, belakangan hari ini masih sama nenek siluman ya. Dua Padepokan ini digemparkan sama nenek iblis, nenek siluman, nenek apa lagi? Nenek setan. Ya, Nah, setan. ini sama semua nih, sama-sama iblis lah mereka semua ini. Semua Nah. ingin menghancurkan Padepokan. Ya, saya ingin bertanya ke Mas Roy. Mas Karyo itu gurunya, mantan gurunya adiknya panjenengan ya? Berarti, karena udah lama juga Mas Roy udah nggak mondok di PSS, sedang jagat itu. Nah, belakangan hari ini Mas Karyo itu seperti linglung, karena kemarin itu habis ditangkap sama anggotanya nenek siluman, kemudian dibebaskan. Nah, setelah dibebaskan ternyata dia linglung Mas, seperti tidak ingat siapa jati dirinya. Dia tuh seperti dikontrol. Ya, menurut Mas, siapa sih yang mengontrol Kang Mamas itu? Kalau misalkan orang kemasukan apa ya, udah kepang, kemasukan apa perewangan dia hanya sejam, itu udah keluar ya kan Mas, udah mual-mual. Tapi ini bisa sampai 1 harian masih seperti itu Mas. Itu apa yang Mas lihat dari itu? Ada sosok berjubah, dikatkan kain putih di kepalanya, dan dia orang yang soleh. Menurut Mas seperti itu? Menurut saya seperti itu. Tapi akan tetapi mungkin untuk saat ini itu timbul karena dia berhasil untuk menguasai dirinya sendiri. Kalau dia juga sama seperti mantan muridnya, mungkin dia sudah babal habis. Oke, nggak bisa ngontrol ya Mas? Nggak bisa ngontrol emosionalnya. Jadi untuk saat ini yang di belakang mantan gurunya adik saya tadi itu, ya Kang Mamas, sosok yang baik, ya, yang bisa menguasai dirinya mantan gurunya adik saya tadi itu. Seperti itu kurang lebihnya. Saya setuju sih, sepakat dengan apa yang Mas bilang. Berarti kalau dibilang tadi kembali ke Mbak Ilo, tadi perewangan ya? Iya, perewangan. Bisa dibilang seperti itu juga ya Mas? Bisa dibilang seperti itu. Jadi ini malam tadi ya, yang nenek siluman tadi Mas itu herannya bisa ditumpas habis sama Kang Mamas dengan perewangannya itu. Iya. Kok bisa seperti itu? Kenapa pas jati diri dia, sukma dia yang asli untuk memberantas nenek siluman itu susah, tapi kenapa ketika dirasuki perewangan yang hampir 24 jam mudah, 1 hari itu lenyap semua? Nah, apa segitu dahsyatnya yang Mas bilang yang ada sorbannya putih atau apa itu? Sorban putih, Nah, dia sorban berjubah. Apa sebegitu saktinya? Karena memang pada intinya apapun ceritanya, iblis, setan atau jin yang sejahat-jahat mungkin bakalan kalah sama perewangan tadi mantan gurunya adik saya. Oke. Jadi memang pada intinya kemenangannya tadi, siapa tadi mantan gurunya adik saya itu namanya? Kang Mamas. Kang Mamas tadi itu. Ya.
dia bisa menguasai itu semua, dia bisa mengalahi itu semua. Karena memang pada intinya nenek siluman atau nenek iblis tadi ini tidak mampu memiliki ilmu atau melampaui ilmu yang tadi punya si Kang Mamas. Seperti itu, Mas Den. Oke. Amet, kurang lebih. Panjenengan tentunya ngomong kayak gini harus ada dasar. Iya. Dasarnya itu gini. Kenapa Kang Mamas seseorang yang sederhana dulunya yang saat ini cukup dikenal itu memiliki apa ya, hal gaib seperti itu, Mas? Mungkin dia salah satunya mengamalkan ketika dia di Padepokan, mengamalkan ayat-ayat yang mampu untuk memanggil perewangan-perewangan yang seperti itu. Ya. Hanya saja tergantung diri kita. Perewangan yang kita dapatkan itu kalau kita bawa ke dalam hal-hal yang baik, perewangan itu juga akan baik. Tapi Benar. kalau kita akan bawa dia ke dalam hal-hal buruk dalam dunia kita, Ya. perewangan itu juga akan lebih mendukung. Seperti itu kurang lebih. Mas. Oke. Subhanallah. Jadi gini, Mas Roy, ini terkait dengan adiknya panjenengan. Kang Mamas ini adalah gurunya, mantan gurunya Mas Re. Apakah perlu Kang Mamas ini mendatangi, menjemput paksa Mas Re untuk dibawa kembali ke Sumatera? Kalau menurut saya sih perlu. Perlu ya. Karena dia perlu pantauan saya sebagai abangnya. Iya. Dia perlu pantauan teman-teman, apalagi mantan gurunya Kang Mamas. Seperti itu kurang lebih ya, Mas. Dia akan sungkan ya menyerang. Dia akan sungkan. Kalau Gus Idris dicari-cari keberadaannya Mas Iya, Ahmed. benar. Itu Ya, ya, benar. Seperti itu. Pimpinan padepokannya dia yaitu Gus Idris dicari-cari mau Iya. diapain ini. Nah, Ya karena kan? dia ingin menguasai itu. Nah, itu dia. Makanya dia berusaha untuk mencari. Iya. Udah bahaya nih sebenarnya nih. Gerak-gerik dia udah bahaya. Kalau nggak kita atasi, ini akan terus menerus berjatuhan korban. Iya, benar. Kita takut itu. Iya. Ini kan dia semakin berjaya. Kalau seandainya kayak saya Ali berhasil untuk dia terluka, Maros bertindak apa tanggapan Mas? Maksudnya Mas Ahmad piye iki? Yang Umpamanya- jelas deme lah. Umpamanya ini kan dia semakin berjaya. Heeh. Ini kemarin itu dia bertempur sama saya Ali dan Karang Kobar. Kalau seandainya nanti mereka bertempur kembali, terluka, kalah, tanggapan Mas ini apa? Hentikan itu semua. Apapun ceritanya, hentikan itu semua. Dan apapun ceritanya saat ini, kita kalau bisa perlu bantuan Kang Mamas, kita perlu bantuan Kang Mamas Iya. untuk menjemput dia Tapi kembali Saya setuju. ke tempat Intinya kelahiran gini, dia. Mas Ahmad, yang saya tangkap dari Mas Roy ini ya tambah pasukan. Iya. Gitu loh. Tapi saat ini kan Kang Mamas belum bisa. Iya. Ya apakah harus Kang Mamas juga? Kan enggak. Kan Gus Idris kan punya santri-santri. Bisa diposisi kan. Benar, Mas Den, kita harus merapatkan pasukan. Oh iya, satu lagi Mas Roy. Re itu mencuri pedangnya Gus Idris di Padepokan, yaitu pedang Zulfikar. Ya, tadi saya melihat dan memahami pedang Zulfikar itu nggak sembarangan, karena ada ayat-ayat di setiap di pedang atau di sarungnya, dan sarungnya itu berlapis emas, gitu ya. Nah, saya melihat seperti ini. Kenapa Re tidak mampu untuk menguasai pedang itu? Kenapa cuman Gus Idris pimpinan Padepokan yang bisa menggunakan pedang itu untuk melakukan apa ya, pembelaan terhadap Islam? Gitu. Boleh nggak share sedikit? Kalau kita punya niat dan hati yang tulus, pedang Zulfikar tadi itu akan berpindah dan akan mau dialih tangankan dengan orang-orang yang baik. Kalau misalnya kita memiliki niat yang jahat, kita nggak akan mampu dan menguasai pedang Zulfikar itu. Apalagi kita niat mencuri, tidak bisa. Mas Den dan Mas Ahmad tidak bisa. benar Intinya semua itu niat yang baik yang harus kita apakan untuk merebut atau untuk menguasai pedang Zulfikar. Nah, seperti itu. Karena kan kalau misalnya adik saya ini dia tidak mampu untuk menguasai pedang Zulfikar karena dia memiliki niat yang buruk. Hatinya udah hitam, udah ketutup dengan hal-hal yang baik. Maka dari itu dia tidak mampu untuk menguasai pedang Zulfikar. Apapun ceritanya. Ya, niatnya udah buruk. Niatnya sudah buruk. Itu yang saya bilang tadi, likuli amal. Setiap apa yang kita lakukan itu niat kita baik. Ya. Yang baik akan mendekat dengan kita. Benar. Seperti itu. Oke, jadi ambisi Mas Ri saat ini sebetulnya mengambil benda-benda yang berharga milik Gus Idris, tapi
walaupun diambil tapi tetap tidak bisa menggunakannya ya Iya, Mas ya. tidak bisa Yang menggunakan. digunakan dia hanya pedang biasa saja. Iya, Hanya jadinya pedang pamer-pamer biasa. saja gitu. Tidak ada keistimewaan dia ada. Ilmu karomahnya hilang dari pedang Zulfikar itu. Tuh, kecuali itu buku di film memegang. Benar. Nah, Jadi kalau menurut panjenengan saat ini apakah Gus Idris pimpinan padepokan beliau itu harus turun langsung menghadapin Re untuk kondisi saat ini atau santrinya saja dulu Mas? santrinya nggak akan mampu Santrinya nggak akan mampu. menghadapi Rey, akan jatuh Terlalu korban. beresiko juga Terlalu kalau Gus beresiko. Idris turun Terlalu tangan beresiko. sendiri Bisa, Mas. bisa jadi nambah korban seperti Ganji. Seharusnya memang Gus Idris yang harus turun tangan sih, karena memang pada intinya ilmu si Rey ini belum bisa melampaui ilmunya Gus Idris. Cuma Seperti itu. Tapi kembali lagi pedang kan di tangan dia Mas. Gimana? Di tangan siapa, Bang? Di tangan Mas Re? Untuk saat ini pedang di tangan Mas Rey itu mungkin hanya berbentuk benda. Iya. Ilmu karomahnya kan Oke. seperti itu. Dan benda pedang Zulfikar itu tadi itu kan miliknya Gus Idris. Iya iya. Kan seperti itu. Dia Hanya Gus tidak tahu Idris kunci. lah yang tahu kuncinya untuk merebut kembali pedang Cuman Zulfikar tadi itu. makanya Gus Idris belum mau betul. Belum. Dia Iya iya. mungkin dia ada mission tapi ini. Ya. Menurut saya gini, kenapa Gus Idris belum mau turun? Dia mungkin lebih mau memfokuskan dirinya lagi. Iya. Dia harus memfokuskan dirinya lagi, dia harus berkonsentrasi, dia harus bertapa, dia mungkin harus menyusun strategi yang tepat dan baik sehingga tidak berjatuhan korban. Ini sebenarnya strategi yang baik yang digunakan Gus Dan Idris. satu lagi dia pun yang dipikirnya yang dihadapi ini bukan Mas Tri saja. Arya Ya, dan tambah lagi nenek iblis itu. nenek iblis itu tadi yang Dia mendukung harus mereka. atau catat Nah. matang. Benar. Seperti itulah kurang lebihnya. Jadi kita doakan saja Iya. semoga Mas Re, Mas Arya bisa cepat kembali ke jalan yang benar. Cepat gitu ya. mengembalikan pedang Nah, iblis itu. Iya. Kalau bisa kembali ke tanah Sumatera inilah udahlah, Iya. nggak usah. Balik ke kampung. Heeh. Jangan di kampung orang ngapain. Ya udah. Iya. Ini pesan untuk apa? Mas- Adik panjenengan lah. Pesan Kalau ke- nengok video ini gitu Mas. Ini pasti nanti dia nih bisa berkelit juga ini. Itu bukan abang saya itu. Gitu-gitu nanti dia nih pasti. Pastilah Mas. Dia Karena udah pasti hampir tidak. 10 tahun juga kan nggak Dia- jumpa. apa pesan untuk Mas? Walaupun dia sebenarnya dalam hatinya dia ini abangku, tapi dia nggak akan mungkin semudah itu untuk mengakui saya abangnya. Tapi itu nggak masalah buat saya. Saya pesan saya untuk adik saya, segeralah kembali ke Sumatera. Ya. Kami menunggu, kami mau adik kami aku nih balik dengan niat yang ingin berubah. Iya. Apapun Saya setuju. ceritanya, Dek Rey, Iya. apapun ceritanya, baliklah. Cukuplah banyak berjatuhan korban. Iya. Cukup. Jangan sampai nanti adik saya sendiri yang akan makan senjata makan tuan. Betul. Iya. Itu dia Betul, itu peribahasanya. yang Berarti sebelum Cukup. menyesal. Iya, Gitu ya. sebelum menyesal kembalilah. Iya. Kita masih membuka pintu. Kita Iya, keluarga masih membuka pintu. Benar, Seperti benar. itu Mas Den. Oke. Sudah Mas Ahmed, sudah Oke, terlalu jadi malam dulu juga ya, kita ini. sudah terlalu malam. Saya Amit dan Mas Roy izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.